Perkenalkan, nama saya Diah Regita Cahyani. Perkenalkan, nama saya Anyula Seningsih dari kelas 2A Administrasi Publik. Baik, saya Natifah Putrias. Perkenalkan, nama saya Irma Gustiani. Aliran pemikiran rasionalisme terdapat pada masa Renaissance, di mana para pemikir Renaissance selalu berusaha untuk menyebarluaskan pemikiran filsafat yang mementingkan akal. Pemikiran rasionalisme terbentuk karena terdapat sebuah keinginan untuk keluar dari pemikiran tradisional yang masih ada, dan juga yang terpaku pada hayalan-hayalan tanpa disertai dengan penggunaan akal atau ratio. Oleh karena itu, René Descartes yang merupakan seorang tokoh pertama aliran pemikiran rasionalisme pada tahun 1595 sampai dengan 1650 mencetuskan pertama kali bahwa dasar filsafat haruslah akal. Untuk memperkuat pemikirannya tersebut, ia pun membuktikannya dengan metode keraguan-raguan, di mana saat seseorang sedang ragu-ragu, maka ia sedang berpikir menggunakan akalnya. Descartes pun mengemukakan sebuah kalimat mengenai metode keraguan-raguan ini, yaitu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, yang mengandung maksud bahwa seseorang dapat mencari kebenaran diawali dengan meragukan segala hal, sehingga ia pun akan berpikir untuk mendapatkan kepastian. Pemikirannya itulah yang menjadi revolusi filsafat di Eropa, bahwasanya semuanya tidak ada yang pasti kecuali seseorang yang bisa berpikir. Akal yang menjadi dasar dari segala pengetahuan yang ada sehingga terdapat sebuah kejelasan. Menurutnya, setiap orang haruslah memiliki pemikiran rasional. Setiap pemikiran rasional tersebut membutuhkan akal untuk mengungkap kebenaran yang pasti. Oleh sebab itulah, aliran pemikiran rasionalisme berasal dari kata ratio yang artinya akal, yang menyatakan bahwa kebenaran ditekankan pada akal budi. Tokoh aliran rasionalisme beserta pemikirannya yang pertama, René Descartes tahun 1596 sampai 1650. René Descartes dikenal sebagai pelopor pemikiran abad pencerahan. Sejarah mencatat bahwa Descartes sebagai filsuf awal mula yang menandakan dimulainya abad pencerahan. Descartes merupakan tokoh besar pemikiran rasionalisme. René Descartes atau Renatus Cartesius adalah putra keempat Duchem Descartes, seorang anggota parlemen kota Britari, provinsi Renatus di Prancis. Descartes memiliki pemikiran yaitu metode kesangsian dan cogito ergo sum. Descartes mulai dengan sebuah kesangsian atas segala sesuatu. Menurut Descartes, sekurang-kurangnya aku yang menyangsikan bukanlah hasil tipuan. Semakin kita dapat menyangsikan segala sesuatu, entah kita sungguh ditipu atau ternyata tidak termasuk menyangsikan, bahwa kita tidak dapat menyangsikan, kita semakin mengada atau excise. Justru kesangsianlah yang membuktikan kepada diri kita bahwa kita ini nyata. Selama kita ini sangsi, kita akan merasa semakin pasti bahwa kita nyata-nyata ada. Jadi, meski dalam tipuan yang lihai, kepastian bahwa aku yang menyangsikan itu ada tidak bisa 18 dibantah. Menyangsikan adalah berpikir, maka kepastian akan eksistensiku dicapai dengan berpikir. Descartes kemudian mengatakan je pense donc je suis atau cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Jadi René Descartes tahun 1596 sampai 1610 ini yaitu sumber pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal. Itu menurut pemikiran Descartes. Kemudian yang kedua ada Baruch de Spinoza tahun 1632 sampai 1677. Kelahiran Spinoza dilahirkan pada tahun 1632 dan wafat pada tahun 1677 Masehi. Nama aslinya yaitu Baruch Spinoza. Setelah ia mengucilkan diri dari agama Yahudi, ia mengubah namanya menjadi Benedictus de Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota Amsterdam. Dalam buku sejarah filsafat barat, diceritakan
bahwa Spinoza ini adalah filsuf besar yang dihargai dan dihormati. Pemikirannya Spinoza menunjukkan pendiriannya sebagai seorang rasionalis. Pendiriannya dapat dijelaskan demikian. Menurutnya, sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Dia membedakan idea ke dalam dua macam, yaitu idea yang memiliki kebenaran intrinsik dan idea yang memiliki kebenaran ekstrinsik. Idea yang benar secara intrinsik itu menurutnya memiliki sifat memadai, sedangkan idea yang benar secara ekstrinsik disebutnya kurang memadai. Baruch de Spinoza tahun 1632 dan 1677 ini yaitu memiliki pemikiran sebuah idea berhubungan dengan ideatum atau objek dan kesesuaian antara idea dan ideatum inilah yang disebut dengan kebenaran. Begitu menurutnya. Kemudian yang ketiga adalah Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Kelahiran Leibniz lahir di Jerman, nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz. Sama halnya Spinoza, Leibniz termasuk pengagum sekaligus pengkritik Descartes. Leibniz juga dikenal sebagai penemu kalkulus bersama Newton. Ia adalah ilmuwan, pengacara, sejarawan, akademisi, ahli logika, ahli bahasa, dan teolog. Pemikirannya itu seperti yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini, yang disebutnya monad. Monad ini semacam cermin yang membayangkan kesempurnaan yang satu itu dengan caranya sendiri. Tiap-tiap pencerminan yang terbatas ini mengandung kemungkinan tidak terbatas, karena dalam seluruhnya dapat diperkaya dan dipergandakan oleh sesuatu dari sesuatu yang mendahulunya. Dalam rentetan ini ada tujuan yang terakhir, yaitu menuju yang tak terbatas. Sesungguhnya, Tuhan itu transcendent, artinya tuh Tuhan di luar makhluk. Tuhan merupakan dasar dari segala rentetan yang ada. Begitu menurut Leibniz. Jadi Leibniz tahun 1646 sampai 1716 Masehi, pemikiran Leibniz itu yang terkenal adalah monadologinya. Dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini yang disebutnya monad atau monos artinya satu dan monad artinya satu unit. Yang keempat ada George Berkeley, dikenal sebagai Uskup Berkeley, dilahir di Dinstart Castle, County Kilkenny, Irlandia pada 12 Maret 1685. Lahir pada hampir penghujung abad ke-17, hidup di abad ke-18. Berkeley telah menjadi salah satu tokoh filsuf modern. Hasil pemikiran dari filsuf George Berkeley ialah gagasan yang bersifat pasif dan tidak bergerak seperti roh. Hal yang masuk akal adalah gagasan itu hanya ada dalam pikiran atau di dalam pikiran roh. Roh adalah salah satu substansi gagasan bersifat pasif, tidak bergerak. Roh memahami gagasan aktif. Hasil pemikiran dari filsuf George Berkeley mengenai gagasan yang bersifat pasif dan tidak bergerak seperti roh. Jika halnya yang masuk akal adalah gagasan, itu hanya dapat ada dalam pikiran atau roh. Roh adalah salah satu substansi di bawahnya ia memahami dua jenis yang sama sekali berbeda dan heterogen, dan yang tidak dimiliki kesamaan apapun kecuali nama terhadap akal, roh, dan gagasan. Yang pertama adalah substansi aktif yang tidak dapat dibagi dan yang akhir adalah wujud yang tidak bergerak, cepat berlalu dan bergantung, yang tidak hidup dengan sendirinya, tetapi didukung oleh dalam pikiran atau substansi spiritual. Ketika Berkeley mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui tentang roh, dia menggunakan istilah gagasan dalam pengertian teknisnya. Dia tidak bermaksud bahwa kita
tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang ditandai dengan kata roh. Harus diakui dengan kita memiliki beberapa gagasan tentang jiwa, roh, dan cara kerja pikiran, seperti kehendak, cinta, kebencian, sejauh yang kita ketahui atau pahami arti kata-kata tersebut. Dengan demikian, ada perbedaan dibuat oleh Berkeley antara gagasan yang berarti mental dan spiritual sebagai objek dan gagasan yang berarti kesadaran atau corporeal sebagai objek. Yang kelima, Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir di Königsberg, di kota kecil Prusia Timur. Kant dari keluarga pastusan. Tahun 1740, Kant mengkaji filsafat, matematika, dan teologi karena faktor ekonomi. Pada 1747 sampai 1755, Kant mulai terdorong menjadi guru pribadi. Kant memandang bahwa matematika memberikan sumbangan dari sisi filsafat matematika, terutama tentang intuisi dan konstruksi konsep matematika. Pemikiran Kant adalah bahwa analisis konseptual tidak menghasilkan pengetahuan baru, melainkan mengungkapkan apa yang include dalam konsep-konsep. Konklusi dari matematika tidak include dalam konsep-konsep. Intuisi memberikan contoh dari objek-objek atau grup-grup objek yang menampilkan konsep-konsep yang dikaji. Matematika mengungkapkan pengetahuan baru melalui proses menatal a priori yang disebut konstruksi. Yaitu aliran rasionalisme. Apa itu aliran rasionalisme? Aliran rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang memperdalam atau memperluas metodologi yang dideskripsikan dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan dan berpandangan bahwa akal itu sumber dari segala pengetahuan. Dan dalam filsafat barat juga memegang kenyataan itu yang memiliki struktur secara ideologis. Rasional juga menegaskan bahwa ada kelas kebenaran yang dapat dipahami oleh intelektual secara langsung, yaitu ada prinsip-prinsip rasional tertentu, terutama dalam logika dan matematika, dan bahkan ada etika dan metafisika yang sangat mendasar, sehingga menyangkal mereka itu jatuh ke dalam kontradiksi murni. Tentu saja, keyakinan tadi rasionalis memiliki alasan dan buktinya, karena itu cenderung mengurangi bentuk pengetahuan lainnya. Dalam pembahasan tadi tentang suatu teori pengetahuan, maka rasionalisme menempati sebuah tempat yang sangat penting, dan ini juga dikaitkan dengan kaum rasionalis pada abad ke-17 dan ke abad 18. Sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya aliran rasionalisme. Pertama, tujuan aliran rasionalisme adalah mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan berpikir. Hal ini bertentangan dengan aliran empirisme yang berpendapat bahwa pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan. Tapi aliran rasionalisme sangat menegaskan tentang kebenaran tertinggi pada akal atau rasio manusia. Yang kedua yaitu ketidakpuasan Descartes selaku tokoh rasionalisme dengan pemikiran atau filsafat skolastik. Filsafat skolastik yang pandangannya saling bertentangan dan tidak ada kepastian. Descartes mengemukakan metode keraguan-raguan. Jika orang ragu-ragu terhadap sesuatu, dalam keraguan-raguannya itu jelas ia sedang berpikir. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencari kebenaran atau sebagai kebenaran. Konsep berpikir digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang belum diketahui kebenarannya. Tujuan dibentuknya aliran rasionalisme selanjutnya yaitu menjadikan manusia titik berangkat dari pemikiran yang rasional demi mencapai kebenaran yang pasti. Untuk mencapai kebenaran yang pasti, maka rasio harus berperan semaksimal mungkin. Tidak begitu saja menerima kebenaran atas dasar pancasila.